Kami hormati pimpinan lembaga SMP Negeri 3 Pacar, yang kami hormati teman-teman guru, TU dan pegawai. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini izinkan kami memaparkan materi tentang budaya positif. Namun sebelum itu ada penurutan hal yang dijalankan hari ini. Yang pertama adalah doa pembuka, nanti dibawakan oleh Ibu ini. Yang kedua sambutan dari pimpinan. Yang ketiga pemaparan materi. Yang keempat doa penutup. Saya langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu doa pembuka. Kepada Ibu ini dipersilakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih yang tak terhingga Tuhan untuk kasih dan kebesaran, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di lembaga SMP 3 ini, terlebih khusus untuk melakukan kegiatan kami untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kami ini. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami dapatkan dan yang akan kami bagikan sebentar lagi dapat berguna bagi kelangsungan proses pendidikan di SMP 3 ini. Tuhan, semua yang kami lakukan ini kami serahkan ke hadirat-Mu. Biarlah kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi untuk semua proses yang akan kami lakukan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu ini. Yang berikutnya sambutan dari pimpinan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Varian dan Ibu ini selaku JGP Angkatan 7 yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai yang saya hormati. Pada kesempatan pertama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya dalam kesempatan kali ini kita ada dalam kondisi yang masih sehat. Pada hari ini kita kembali diundang oleh dua rekan kita, CGP Angkatan 7 Parian dan Ibu ini. Dan pada hari ini mereka akan bersama dengan kita di samping mendiskusikan dan pada akhirnya untuk kita sama-sama menerapkan terkait budaya positif ini. Kita juga perlu bersama-sama mempelajari seperti apa budaya positif itu dalam kaitan dengan program yang sedang diikuti, pendidikan yang sedang diikuti oleh Parian dan Ibu ini. Jadi terus terang kami 4 orang juga sudah mengambil bagian dalam hal ini, meskipun praktik baiknya, best practice-nya belum kami jalankan secara maksimal, karena memang ya mempraktekkan atau menerapkan budaya positif ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh sosialisasi, butuh kesepakatan, baru eksekusi. Ya. Mungkin tidak terlalu jauh berpikir budaya positif itu apa. Nanti akan kita sama-sama dengarkan dari teman kita, dari rekan kita yang sedang mempelajari ini. Dan ini juga merupakan suatu bagian dari program guru bergerak, di mana CGP ini, yang Angkatan 7 ini dituntut untuk mendokumentasikan semua bentuk kegiatan mereka, termasuk seminar terkait budaya positif ini. Jadi sedikit gambaran singkat terkait budaya positif ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan lembaga kita. Ini bukan hanya berlaku untuk peserta didik kita, tetapi juga untuk Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, kita buat kesepakatan
kesepakatan kelas itu untuk guru di dalam kelasnya dengan guru mata pelajarannya, atau juga kesepakatan kelas dengan wali kelas. Nah, untuk kita juga berlaku kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah ini adalah mungkin kalau peraturan itu kan terlalu menteri bahasanya, sehingga ada konsekuensi hukuman jika kita melanggar peraturan. Tetapi kesepakatan ini atas dasar kesepakatan bersama kita terkait ketentuan ataupun persyaratan ataupun aturan yang ingin kita jalankan. Dan jika kita melanggarnya berarti kita sudah menyalahi kesepakatan yang kita sampaikan sendiri. Itu berkaitan dengan kesepakatan. Dari kesepakatan itu, untuk membiasakan itu menjadi apa? Kesepakatan itu dijadikan kebiasaan dalam kegiatan harian kita. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi budaya yang baik. Itu yang maksudnya budaya positif itu. Sehingga hal ini perlu kita terapkan mulai dari kita sebagai pendidik ataupun tenaga pendidikan sampai kepada peserta didik. Jangan sampai budaya positif ini hanya kita terapkan ke anak-anak. Kita dulunya tidak, kita hanya keluar-keluar saja seperti ini, tetapi semestinya harus kita terapkan sebagai contoh buat anak-anak kita. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir untuk mengambil bagian bersama CGP 7 Parian dan Kulini mendengarkan satu dua hal terkait seperti apa budaya positif atau kesepakatan sekolah yang ingin diangkat oleh teman kita ini. Dan yang pasti saya selaku pimpinan dan harapannya kepada kita semua harus bisa mendukung, memberikan dorongan, support untuk kedua rekan kita ini sehingga nanti mereka bisa menjadi guru yang bisa memotivasikan guru lain, memotivasi peserta didik dalam segala bentuk kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Saya merasa bangga juga karena dari 4 CGP 5 kemarin itu per 31 Januari kemarin sudah diumumkan hasilnya dan dinyatakan semuanya lulus. Dari kelulusan itu bukan sebagai akhir dari proses, tetapi itu baru awal. Kami 4 orang dinyatakan sebagai guru penggerak dan mulai bergerak untuk merancang sesuatu yang bisa mempengaruhi rekan guru yang lain, bisa memberikan perubahan terutama dalam kaitan kegiatan kurikulum, implementasi kurikulum merdeka. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas sosialisasi ini, seminar ini untuk Ibu Rini dan Parian. Harapannya tidak ada kendala lagi ke depannya dan saya sangat berharap keberhasilan akan diraih di akhir daripada proses atau perjuangan ini. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengikuti seleksi juga, selamat berjuang, semoga nantinya bisa berhasil dan mengambil bagian dalam program ini. Selamat siang dan selamat mengikuti kegiatan kami. Terima kasih kepada pimpinan sudah memberikan sambutan. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Magdalena untuk memaparkan materi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Luar biasa. Ya, masih semangat semoga karena masih pagi. Ya, yang pertama Bapak Ibu, sejatinya kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, karena kami tahu bahwa Bapak Ibu juga sudah sangat profesional di bidangnya masing-masing. Kami di sini hanya mau membagikan apa yang telah kami dapatkan. Mungkin dalam prosesnya kami belum maksimal juga melakukan praktiknya hal seperti yang kami bagikan ini, tapi kewajiban kami saling membagikan hal-hal positif yang kami dapatkan untuk praktek proses pembelajaran kita ke depan. Yang pertama, berbicara tentang budaya positif, ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru.
Jadi bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif ini terhadap sekolah ini, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi selama kita menjadi guru di sekolah ini, maka sejatinya kita harus membawakan atau menciptakan suatu lingkungan yang positif untuk teman guru yang lain dan juga terlebih khusus untuk anak-anak didik kita. Kemudian dengan menciptakan suatu lingkungan positif ini diharapkan hal ini nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang istilahnya tidak bisa kita tidak lakukan karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi dalam daging dalam diri kita. Ya, saya beri satu contoh mungkin hal baik yang saya dapatkan. Saya kurang lebih 3 tahun lebih saya jalan di sini semenjak kepala sekolah kita yang baru. Saya banyak mendapatkan hal-hal positif yang didapatkan dari kita sebagai guru di sini. Terutama saya sendiri, saya memberi kesimpulan ketika dari atasnya itu sudah terstruktur dengan baik, artinya dalam pembawaan diri setiap hari, yang jelas kami di bawahnya juga itu dengan sendirinya akan malu. Jadi tanpa diperintah, kami melihat kelakuan yang di atas, ya kami sendiri juga dengan sendirinya akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi secara saya pribadi, ini hal positif yang sudah saya dapatkan selama ini. Yang berikut, ya, disiplin positif. Jadi berbicara tentang disiplin dan nilai kebajikan universal ini, yang pertama itu terkait dengan apa itu makna disiplin. Jadi selama ini sering, mungkin saya secara pribadi juga sebelum saya mengenal kegiatan ini, saya selalu memaknai disiplin itu identik dengan hukuman. Jadi ketika tidak disiplin maka ada hukuman, seperti itu. Jadi maka hukumanlah yang selalu kita ambil untuk mendisiplinkan terlebih khusus anak-anak didik kita. Padahal hukuman itu menurut ilmu yang kami dapatkan dalam guru penggerak itu tidak boleh dilakukan atau tidak ideal. Sejatinya tidak ideal. Jadi seharusnya disiplin itu harus mengacu kepada nilai-nilai yang universal. Jadi apa itu nilai universal? Nanti kita akan jelaskan di slide berikut, Pak ya. Nilai universal. Ya, yang pertama nilai universal ini ada dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi inilah yang kita harapkan ke depan, ada nilai profil pelajar Pancasila ini. Jadi dalam kurikulum Merdeka ke depan juga diharapkan profil Pancasila ini kita bisa terapkan di sekolah ini. Yang berikut, ya, standar pendidikan nasional. Jadi dalam standar pendidikan nasional ini kita menciptakan lingkungan yang positif ini, maka setiap warga sekolah atau pemangku kepentingan di sekolah itu perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi proses kita dalam menciptakan kebudayaan atau lingkungan yang positif tadi perlu kolaborasi satu dengan yang lain, baik guru terhadap guru lainnya ataupun juga dengan siswa. Jadi ketika kita saling mendukung dalam menciptakan budaya positif ini, maka apapun yang menjadi kesepakatan kita bersama, maka pasti itu akan terwujud. Yang berikut, ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut dosen di dalam bukunya Restructuring School Discipline, School
disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah. Biasanya orang melakukan motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi orang melakukan disiplin, misalnya contoh nyata disiplin cara berpakaian misalnya, mereka anak-anak itu melakukannya karena mereka tidak mau dihukum seperti itu. Walaupun dalam keseharian mereka tidak suka, dan misalnya anak-anak kelas 3 celana olahraganya sudah pendek atau ketat lah seperti itu. Jadi sebenarnya mereka tidak suka memakai celana itu karena ada alasannya, tetapi karena menghindari hukuman maka terpaksa mereka lakukan walaupun tidak nyaman sebenarnya mereka pakai itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi disiplin mereka lakukan karena ingin mendapat imbalan. Ya, jika kau melakukan ini maka saya memberikan penghargaan atau hadiah. Entah apapun hadiah itu ada penghargaan, maka dia melakukannya. Itu dia tidak lakukan dari hati karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punyai. Ya, jadi inilah yang diharapkan terjadi pada diri anak-anak kita. Intinya mereka mau berubah, mereka mau melakukan disiplin itu adalah atas kesadaran atau motivasi di dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Baik itu karena paksaan karena takut hukuman, kemudian karena ada imbalannya. Jadi yang kita harapkan itu adalah adanya motivasi internal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Itulah yang kita harapkan. Ya, yang ini yang saya bilang tadi, tujuan dari disiplin positif tadi menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Jadi harus adanya motivasi atau dorongan dari dalam diri peserta didik itu sendiri, tidak karena paksaan atau tekanan dari pihak luar seperti itu. Kemudian dari motivasi yang ketiga tadi, maka mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan yang mereka inginkan, menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ya, kemudian dalam mewujudkan itu, maka pertanyaannya, bagaimana sebagai guru menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Seperti apa caranya? Ya, oke. Selanjutnya ini sebentar ada hukum restitusi atau segitiga restitusi yang akan disarankan untuk kita sebagaimana untuk menerapkan disiplin positif ini yang baik kepada peserta didik kita maupun terhadap lingkungan sekolah ini ke depan. Maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Rian untuk melanjutkan segitiga restitusi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni. Nanti pertanyaannya sekali terakhir. Baik, saya tidak bermaksud mengulang yang disampaikan oleh Ibu Leni atau Ibu Magdalena. Saya hanya ingin mengulas kembali. Jadi pertanyaan yang muncul dalam kita itu pasti sama. Kenapa selalu atau masih ada konflik, khususnya di sekolah atau di tempat kita kerja? Jawabannya sederhana, karena belum dibudayakannya budaya positif. Daripada intinya budaya positif itu adalah budaya baik. Hal yang disampaikan oleh pimpinan. Sederhananya, saya masih ingat pimpinan pernah bilang begini, kalau datang sekolah sudah ada orang dalam kantor ucapkan selamat pagi, itu adalah bentuk konkret dari budaya positif sesama guru. Bentuk lainnya adalah saling menghargai, bukan saling menyudutkan dan saling mendukung. Saya ambil contoh konkret. Sekarang salah satu di antara kita sedang melatih drama atau teater persiapan pasca. Kita dukungnya, tidak harus datang ke sekolah dengan beliau, tidak. Cukup kita memberikan apresiasi, semangat,
itu adalah bentuk budaya positif. Sedangkan disiplin tadi dijelaskan oleh Ibu Magdalena itu, disiplin tidak berarti tidak akan memberikan hukuman ketika anak melanggar aturan. Tidak. Dalam kegiatan bergerak ini dijelaskan bahwa disiplin itu sebenarnya adalah proses mengontrol diri. Jadi kita, khususnya saya misalnya, tadi pagi masih memberikan hukuman fisik kepada siswa, itu sama artinya saya belum disiplin sebenarnya, karena masih belum mampu mengontrol emosi. Jadi tindakan-tindakan fisik seperti itu yang sudah kita lakukan selama ini, itu berarti kita masih belum disiplin. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita juga harus perlu tahu apa motivasi siswa atau kita ini dalam berperilaku. Yang pertama tadi itu adalah menghindari hukuman seperti yang dicontohkan. Bahkan di rumah rata-rata suami kalau sudah adu mulut dengan istrinya keluar rumah, itu sebenarnya bukan hal yang baik karena dia sedang menghindari masalah. Bukan juga mendapat penghargaan atau pujian. Dan kita harus memiliki motivasi yang ketiga yang harus kita wariskan ke anak kita, yaitu bahwa kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita memilih profesi guru karena memang kita harus menghargai diri kita sendiri, bahwa saya harus menjadi guru yang profesional. Jadi penjabarannya seperti itu. Berikutnya terkait motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa urutannya nanti untuk menciptakan budaya positif itu. Pertama, kita harus membentuk atau membuat keyakinan kelas, bukan aturan. Jadi ada perbedaan besar antara keyakinan atau kesepakatan dengan aturan. Aturan selalu identik dengan kalimat perintah negatif. Misalnya dilarang mengenakan celana jeans. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya positif, misalnya mengenakan pakaian sesuai aturan, jadi tidak ada kata dilarangnya. Jadi itu urutannya nanti. Jadi kita harus membentuk keyakinan kelas. Dan untuk mengatasi siswa atau peserta didik yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita meluruskannya dengan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bukan guru lagi. Misalnya siswa terlambat, kita tidak perlu memberinya hukuman fisik. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi, nanti dipaparkan di bagian berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tugasnya adalah mengajak murid untuk melakukan refleksi. Nanti ada 3 bagian dalam segitiga restitusi. Kesimpulannya tadi di sini bahwa pendekatan restitusi itu berhubungan dengan usaha menebus kesalahan, dan menebus kesalahan itu harus munculnya dari siswa sendiri. Artinya apa? Bukan guru yang memberikan dia pilihan untuk berubah, bukan guru yang memberikan dia pilihan untuk berhenti melakukan hal negatif. Tidak, itu harus muncul dari dalam diri siswa. Kenapa? Karena kita wajib memiliki pikiran bahwa seseorang pasti punya alasan kenapa dia melakukan suatu kesalahan. Nah, ini di bagian kelas tadi. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka peluang siswa melakukan kesalahan itu sangat besar. Bukan hanya siswa sebenarnya.
kita. Jadi 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar manusia, baik siswa maupun guru. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Simpelnya itu contohnya ada kesehatan, rumah, dan makanan, dan juga rasa nyaman. Ada kalanya siswa melakukan kesalahan karena dia merasa tidak nyaman. Misalnya dalam diskusi, ada siswa yang kesana kemari ribut. Mungkin saja kalau kita dekati, dia mungkin tidak nyaman dengan kelompoknya, atau mungkin dia tidak suka dengan gaya belajar berdiskusi, jika dia membuat suatu kesalahan. Yang kedua, siswa atau kita semua juga, atau manusia pada umumnya itu membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Artinya di sini tugas guru jangan menganggap siswa itu adalah anak orang lain. Kita harus menganggapnya bahwa kita dan mereka itu lahir dari rahim yang sama. Sehingga ketika jarak antara siswa dan guru tidak terlalu jauh, maka nanti saya yakin tidak ada perilaku-perilaku siswa yang ada di luar aturan. Yang berikut penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada teori yang mengatakan bahwa siswa harus diberi apresiasi. Kurang lebih maksud dari penguasaan atau kemampuan pengakuan ini adalah adanya di sini. Jadi siswa yang terampil kita harus beri pengakuan bahwa mereka bisa. Mereka harus diberi kepercayaan untuk memimpin atau untuk melakukan sesuatu yang lebih di dalam kelas. Mereka harus bersifat kompeten. Bagaimana caranya? Melalui diskusi. Kita ajak mereka untuk mampu bersaing, untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan tanpa memikirkan benar dan salahnya. Berikut kebebasan akan pilihan. Mampu mengendalikan alias anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Minggu ini kemarin saya bahas materi diskusi. Tahun sebelumnya topik diskusi itu saya ambil, saya yang tentukan. Tapi kali ini saya memberi mereka kebebasan untuk memilih. Jadi mereka saya minta untuk menyampaikan beberapa topik. Lalu topik yang dipilih adalah topik yang dipilih oleh siswa paling banyak. Itu bentuk konkret saya ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka, yaitu kebebasan untuk memilih. Ulangan pun dulu saya bilang ya ulangan pilihan kan, tapi sekarang saya beri kebebasan. Hanya mereka yang belum mau. Daripada intinya kita harus memberikan pilihan atau option kepada siswa. Ini yang namanya nanti pembelajaran berpusat pada murid, bukan pada guru. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dalam kelas itu harus melalui pertimbangan guru dan siswa, bukan dari guru saja. Seperti itu. Yang berikut kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bagaimana kita memenuhi kesenangan dalam kelas? Ada yang namanya ice breaking. Jadi kita wajib melakukan ice breaking dalam kelas sebagai bentuk upaya guru untuk memenuhi kesenangan atau kebutuhan merasa senang dari siswa. Atau mungkin kita memberikan candaan, atau mungkin kita memberikan gurauan. Itu adalah bentuk-bentuk cara guru memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, nanti sambil saya jelaskan, sambil Bapak Ibu pikir, kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi mana dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya pikir pernah tampan. Biasanya kita memberikan intimidasi atau ancaman atau memberikan tindakan fisik. Jadi katanya guru seperti ini senantiasa percaya bahwa satu-satunya cara agar pembelajaran berhasil adalah cara gurunya, bukan siswanya. Yang berikut, posisi kontrol yang berikut itu adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya kita selalu mengatakan, apa kamu tidak ingat papa, mama di rumah kalau kamu begini?
itu sebenarnya Bapak Ibu secara tidak sadar kita sedang menyudutkan anak. Tidak istilahnya itu kita sedang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu sangat bersalah, padahal bukan itu yang seharusnya. Jadi kita selalu membuat anak itu berada dalam posisi dia memang benar-benar bersalah. Yang berikut, teman. Kalau posisi teman ini juga memang disebut relatif, terlalu dekat nanti menjadi bahan pembicaraan, anak-anak juga bersikap melunjak kepada guru, terlalu jarak nanti dianggap tidak respon, memang serba dilema. Namun dari berbagai posisi kontrol, posisi teman itu bisa dipilih menjadi salah satu dari 5 itu tadi. Yang berikut, pemantau. Jadi guru hanya mengawasi. Jadi guru hanya mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya di dalam aturan kesiswaan siswa tidak boleh terlambat, kalau terlambat diberikan hukuman. Jadi tanpa basa-basi ya guru langsung memberikan hukuman. Itu maksudnya posisi pemantau. Berikutnya adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, dari semua itu pilihan yang ideal untuk guru adalah yang kelima. Ini dekat dengan segitiga restitusi. Karena di sini sebagai pemimpin, ibaratnya sebagai pemimpin, siswa dan guru bersama-sama untuk menyelesaikan problem itu, meminta murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi meminta murid menjawab perilakunya. Nah, ini beberapa konkretnya seperti ini. Kalau membuat merasa bersalah, kita kerap kali mengucapkan kalimat seperti yang di layar. Kalau posisi pemantau, kita kerap kali menggunakan kalimat-kalimat di dalam. Kalau posisi manajer, ini yang ideal yang seperti yang saya sampaikan. Jadi seperti itu contohnya, nanti dijelaskan lebih lanjut di bagian berikut. Nah, sekarang kita berada di restitusi atau segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari semua 5 posisi kontrol itu, saya sangat yakin kita pernah berada di semuanya. Jadi menurut kegiatan guru penggerak ini, kita tidak lagi harus ada di 1 sampai 4. Kita cukup ada di 5 sekarang. Artinya hukuman fisik, kekerasan verbal itu dihindari. Pertanyaannya begini, apakah anak kita di sini bisa? Kalau jawabannya menurut pandangan saya bisa, tapi butuh waktu yang sangat-sangat lama. Saya saja masih blunder karena belum mampu mengontrol diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu disiplin itu ibarat ke mengontrol diri, dan itu masih proses belajar. Saya yakin suatu saat kita bisa. Jadi sekarang ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi, bentuk-bentuk cara menyelesaikan masalah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, ketika anak berbuat salah, kita panggil, kita tanya, apakah yang kamu lakukan ini benar atau salah? Biarkan dia menjawab. Misalnya dia menjawab salah, maka kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, kita bisa mengatakannya seperti ini, bahwa sebuah kesalahan, kenakalan atau apapun yang dilakukan anak itu sebenarnya sangat manusiawi, dan itu sudah dilakukan oleh semua orang. Ketika ini sudah selesai, kita masuk ke tahap berikut, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya sekarang, ketika dia sudah menjawab bersalah, tanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Pasti punya alasannya. Ketika dia menjawab, kita masuk ke bagian yang ketiga. Jangan beri solusi Bapak Ibu. Jangan kita kasih tahu ini solusinya, tidak. Setelah ini validasi tindakan yang salah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kita dilakukan
menanyakan keyakinan. Jadi apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang disepakati? Kalau jawabannya tidak, maka bagaimana langkah mengatasinya? Jadi urutan hal-hal ini adalah pertama, kita buat keyakinan sekolah dulu atau keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, ketika anak nanti melakukan kesalahan, sehingga muncul pertanyaan, keyakinan mana kira-kira yang kamu langgar? Misalnya dari sekian keyakinan ada yang keyakinan disiplin, pasti nanti dia jawab keyakinan disiplin. Pertanyaan berikut, bagaimana kamu mengatasinya? Saya ambil contoh Bapak Ibu. Pernah sekali saya dapat laporan dari teman guru, ada siswa yang berkelahi perempuan. Saya panggil mereka di sini, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya tanya, apakah yang kalian lakukan itu menunjukkan karakter seorang siswa? Tidak. Mengapa kalian berkelahi? Dua-duanya menjawab. Lalu saya menyelam satu-satu, biar ada titik terang. Setelah dijelaskan, ternyata masalahnya sederhana, yaitu ketika teman satu ini mendapat kertas yang tidak tahu tulisannya apa, teman sebelahnya minta untuk dibacakan. Yang mengambil kertas tadi menjawab, kira beri aku bogal, gak tahu itu gak betul tahu. Lalu saya tanya, seandainya sekolah kita itu punya aturan keyakinan yang namanya disiplin atau saling menghargai, menghormati, apakah kalian melanggar itu? Jawaban ya. Bagaimana menyelesaikannya? Yang satu celetuk mengatakan, kami harus saling memaafkan. Sudah, saling memaafkan. Contohnya, Bapak Ibu, di menstabilkan identitas, pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah seperti ini. Menanyakan apa yang terjadi, biarkan siswa menjelaskan. Atau menanyakan apakah yang mereka lakukan benar atau salah. Nanti mereka menjelaskan, lalu kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi dari awal, menciptakan budaya positif. Pertama, kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Setelah itu, ketika ada kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi yang di dalamnya tidak ada hukuman fisik. Apakah ini juga berlaku untuk guru? Sangat berlaku. Misalnya ada juga keyakinan kantor. Keyakinan kantor. Jadi itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang diberikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk mengajukan pertanyaan. Guru lain atau mungkin teman-teman CGP yang mungkin punya masukan dari teman-teman sama CGP selama pelatihan berapa minggu ini, punya solusi kira-kira apa solusi atau cara yang baik supaya anak-anak ini tidak malas kerja tugas. Saya mengerti memang kalau bahasa Inggris memang karena kewalahan mungkin mereka tidak punya kamus lah, tidak mungkin rasa susah atau bagaimana, tidak punya buku paket sehingga selalu alasannya tidak pernah kerja tugas. Mungkin ada solusi ataupun saran bagi saya secara pribadi untuk bisa mengatasi masalah ini, karena ini bagi saya masalah yang sangat sulit dan terjadi setiap tahun, bukan hanya kali ini saja, untuk setiap angkatan. Pasti kenal dalam kelas itu adalah susah untuk mengerjakan tugas atau lalai dalam mengerjakan tugas. Apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran yang bisa kita sepakati bersama sanksinya atau bagaimana? Terima kasih. Mari kita dulu bersama buat kesepakatan seperti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita buat ke depan untuk anak-anak ini. Kalau saya secara pribadi ini yang saya buat, tetapi mungkin menurut Bapak Ibu mungkin selama ini saya salah, saya menerapkan aturan begini. Jadi mari ke depan kita duduk bersama kolaborasi seperti apa baiknya.
Jadi, tapi kalau menurut saya secara pribadi, ada baiknya kita harus intens memperhatikan anak-anak seperti itu. Ketika kita intens sebagai seorang bapak, seorang ibu di balik kelasnya masing-masing, ayah atau ibu bagi anak-anak, maka otomatis dia keluar kelas juga. Kalau kita dijaga dari dalam kelas itu rumahnya mereka. Ketika mereka keluar, sudah terkunci dari rumah ini, sudah tertib dari balik kelasnya masing-masing. Mari kita jadikan mereka anak-anak. Jadi ketika saya mencek mereka secara keseluruhan, mereka sudah tertib. Kalau kita sudah tertibkan mereka dari dalam, kita perhatikan. Mari kita anggap balik kelas di dalam ruang kelas kita masing-masing, jadikan kita ayah dan ibu bagi mereka. Seperti itu. Kemudian yang berikut tadi, menurut dari Bu Ani tadi, untuk pengerjaan tugas ibu, saya rasa hal ini tidak hanya terjadi di mata pelajaran ibu. Dan saya sangat mengerti mata pelajaran bahasa Inggris ini, mungkin bahasa Indonesia saja yang notabene bahasa anak-anak itu sendiri, itu sangat sulit. Ada sikap apatisnya anak-anak. Nah, saya tidak memaksakan hal itu karena menurut saya, mungkin mereka tidak suka di mata pelajaran saya, mungkin di mata pelajaran lain. Seperti itu. Jadi intinya tidak semuanya ibu tidak mengerjakan tugas. Paling tidak masih ada anak-anak yang punya motivasi untuk belajar. Seperti itu. Kalau bahasa Inggris mungkin kita tahu, mungkin ya mengerti saja. Bahasa Inggris kan bukan bahasa mereka. Secara kosakata saja, bagaimana mereka mengerjakan itu kalau kosakata dasarnya mereka tidak tahu. Terus mereka mau kerja apa? Akhirnya jadinya ya tidak mengerjakan tugas. Atau memang ada juga anak-anak yang apatis, masa bodoh seperti itu. Jadi intinya ada anak yang motivasi belajarnya rendah. Saya tidak tahu menangani hal itu. Kalau menurut saya ya itu pilihan anak-anak sudah. Mungkin mereka suka di mata pelajaran lain, terserah mereka. Saya ini masukan saya secara pribadi. Saya tidak tahu teman-teman yang lain. Kalau menurut saya intinya mereka mengerjakan tugas itu salah atau benar, kerja itu saja yang ditekankan. Salah atau benar asalkan kerja, ada kemauan mereka untuk kerja, seperti itu. Baik, saya sedikit menambahkan, sepertinya semakin kesini semakin asik karena ada respon. Rasanya bersyukur video pertama terhapus karena pertama tidak ada respon. Bisa nyusul kan? Baik, saya ke Ibu Aga. Tadi beliau bilang kita buat satu kesepakatan, dan saya pikir ini mungkin menjadi dalam tanda petik PR untuk 4 CGP yang sudah dinyatakan lulus, untuk suatu saat kita duduk bersama membuat kesepakatan sekolah. Yang kedua dari Ibu Ani, saya ceritakan sedikit ilustrasi Ibu Ani, kalau nanti bisa dipahami juga untuk teman-teman yang lain. Dulu waktu saya SD, kalau bukan SD kelas 6, kelas SMP, di rumah itu banyak sekali buku dari bapak, buku-buku pakai, buku lama. Suatu hari saya iseng-iseng menulis surat sakit di sana. Saya tulis yang mengetahuinya Marianus Hamsi SPD. Jadi saya sudah mengukir cita-cita profesi saya saat ini sejak saya kecil. Lalu ketika saya sudah mengajar beberapa tahun lalu, waktu 2-3 tahun mengajar, saya bongkar-bongkar buku untuk ditata baik-baik. Saya melihat ada tulisan di sana dan saya terharu sendiri. Kenapa terharu? Ternyata saya bisa memupuk cita-cita ini menjadi berhasil. Rahasianya satu, sepertinya dalam diri saya ini punya keyakinan. Sehingga jawaban dari pertanyaan Ibu Ani itu adalah munculkan keyakinan dalam diri anak melalui budaya positif. Atau budaya positif itu kita lakukan pertama, buat keyakinan kelas atau mata pelajarannya ibu. Misalnya ada kata disiplin atau ada kata kerja tugas tepat waktu. Nanti kalau mereka tidak kerja,
gunakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Nanti kalau itu berulang, diyakini motivasi itu akan timbul. Jadi pada dasarnya jalan untuk membangunkan motivasi itu adalah keyakinan kelas. Hal ini juga pernah disampaikan oleh instruktur saat kami melakukan Zoom dan juga pengalaman pribadi saya. Jadi harus punya keyakinan. Dan terakhir, pada dasarnya memang yang saya sampaikan ini baru sebatas teori. Nanti kita terapkan karena memang teori ini juga dari guru penggerak. Nanti kita terapkan sama-sama. Itu saja jawabannya. Kedepannya kita bisa bekerja sama dan atau kolaborasi. Dan terakhir, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini bukan pertanyaan, tetapi saya mau menambahkan apa yang dijelaskan oleh Varian ataupun Ibu Leni menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Aga ataupun Ibu Ani. Baik, yang pertama tadi mungkin berkaitan dengan hukuman yang sudah dijalankan selama ini dan dianggap ya mungkin ini juga efektif sehingga ini juga menjadi kebiasaan buat anak-anak. Ini adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh kaum kesiswaan terhadap siswa-siswi. Jadi dalam kaitan dengan itu wali-wali kelas, makanya kemarin juga saat rapat evaluasi ya kontrol wali kelas bagi orang tua di sekolah itu ya harus ditunjukkan setiap hari itu semestinya. Hanya karena ini kelalaian kita sendiri ya, makanya ya mungkin kadang kita bertemu dengan siswa kita sekali sebulan atau sekali dalam satu semester untuk pembagian rapor, sehingga kita tidak memahami karakter peserta didik kita seperti apa. Jadi dalam posisi ini sebagai orang tua di dalam kelas itu, wali-wali kelas juga bisa membuat kesepakatan khusus di dalam kelas untuk dijadikan budaya yang baik, untuk menjadikan itu kebiasaan yang baik buat anak-anak. Secara umum ya mungkin kurang mengikat juga, kurang menyadarkan anak terkait kesepakatan itu dengan yang dibuat oleh kaum kesiswaan. Di dalam kelas kita buat lagi ya mobil juga tidak masalah. Kesepakatan kelasnya wali, kita punya wali seperti apa, tidak harus sama dengan kelas lain. Ya secara umum ya seperti itu. Secara pribadi di dalam kelasnya bisa dilakukan oleh wali-wali kelas. Jadi memang untuk mencapai sebuah keberhasilan jadi tidak mudah. Benar kalian bilang. Kami juga kemarin yang sudah lolos dari program ini ya, terutama saya sebagai kepala sekolah perlu menunjukkan praktik baiknya terhadap siswa. Karena terus terang saya tidak langsung dengan siswa. Saya lebih memberi himbauan kepada bapak dan ibu guru dan memberi himbauan secara umum kepada siswa. Jadi itu menjadi langkah saya, tanggung jawab saya terkait program yang sudah saya jalankan. Terus yang disampaikan oleh Bu Ani juga tadi ya, pengalaman juga tidak bisa saya pikiri bahwa situasi ini juga pernah saya alami dulu, bahwa ada anak dan kadang itu anak yang sama tidak mengerjakan tugas ya, beraneka banyak alasan. Jadi dalam kaitan dengan ini juga benar yang disampaikan oleh Varian tadi, tapi mungkin karena ini berkaitan dengan pembelajaran yang kami dapatkan di program ini. Jadi nanti ada segitiga restitusi yang akan memberikan solusi terkait ini. Jadi dalam kaitan dengan ini juga Bapak Ibu guru mata pelajaran juga akan ya Pak Bu, jangan pernah berhenti untuk ya berinovasi terkait hal ini. Jadi buat juga kesepakatan kelasnya dari guru mata pelajaran itu. Misalnya kesepakatan kita mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas tepat waktu. Seandainya kita temukan seperti itu, kita panggil validasi kekeliruan, identifikasi kesalahannya, sadarkan dia dulu, buat dia sadar bahwa dia memang benar-benar melakukan kesalahan. Berikan dia kesempatan untuk mencari sendiri solusi seperti yang disampaikan tadi. Dan mencoba mereka untuk berpikir mencari solusi. Karena kalau mereka mencari solusi sendiri atas kesalahan mereka, berarti mereka memang benar menyadari apa yang mereka lakukan itu sudah salah, sudah keliru. Jadi
harapan dari kurikulum Merdeka nanti ya memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada peserta didik. Sulit, memang sulit sekali. Kami mempelajari kemarin bagaimana pembelajaran berdifferensiasi itu, kita memberikan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pasti, saya yakin di dalam satu ruang kelas itu sebanyak 40-30 siswa kita punya itu. Ya, kalau kita identifikasi ya, mungkin kebutuhan mereka semua itu berbeda-beda. Memang sulit untuk kita jalankan, begitu. Mungkin keinginannya ya satu anak, satu guru, tapi memang tidak bisa dibuat seperti itu. Tapi kita mencoba untuk mempraktikkan mana yang terbaik dan memberikan kemenangan untuk anak, untuk mereka bisa belajar, berkarya, berinovasi, terutama untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang disampaikan tadi. Dan ada beberapa itu yang perlu kita terapkan untuk kita biasakan kepada peserta didik kita. Jadi materinya mengingatkan saya kembali dengan yang sudah pernah kami seminarkan juga, dan terkait kebiasaan atau kesepakatan sekolah. Jadi hal ini juga nanti tidak diserahkan kepada yang beberapa guru penggerak atau CGP. Jadi kesepakatan sekolah itu ya dibangun atas kesepakatan kita bersama. Nanti kami buat kesepakatan di antara CGP atau GP yang sudah ada, guru-guru yang lain tidak sepakat. Jadi ini bukan kesepakatan bersama. Jadi dengan kesepakatan GP atau CGP. Ya, maka dari itu nanti memang selama ini sudah mungkin ada pernyataan-pernyataan negatif yang masih kita tumbuhkan, munculkan dalam kesepakatan itu. Jadi berkaitan dengan budaya positif atau kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu harus dalam nada positif, itu yang diharapkan. Yang negatifnya tidak seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi Arya. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Ajakan berkolaborasi, ya kita adalah satu, kita sama-sama punya visi dan misi untuk mendorong kemajuan dalam proses pendidikan di lembaga ini dengan cara kita, dengan suasana kita, dan saya yakin dengan kita berbagi, saling mendukung, semuanya pasti bisa. Dan itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya diberikan ke Ibu Ani. Terima kasih dan juga mohon maaf jadinya lama. Saya mau sedikit menanggapi dan juga membagikan pengalaman saya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Tetap yang sama tentang anak-anak yang masih susah dalam mengumpulkan ataupun mengerjakan tugas. Saya sudah coba, ini pengalaman Pak Ria sama Ibu Leni mungkin bisa diteruskan mungkin bisa jadikan sebagai contoh masalah-masalah dalam proses pembelajaran mungkin. Saya sudah coba untuk bicara baik-baik atau kasih pengertian baik kepada anak apa pentingnya mengerjakan tugas, dan cara itu pun tidak berhasil. Dan saya juga akhirnya menggunakan fungsi-fungsi kontrol yang harusnya tidak perlu kita pakai, kayak misalnya kasih hukuman secara fisik maupun verbal, itu pun tidak berhasil. Pengalaman terakhir baru-baru ini saja, yang targetnya materi awal ini harus diselesaikan akhir bulan Januari kemarin, harus dialir karena saya juga bingung maunya mereka bagaimana. Saya sudah kasih tugas itu selama 1 minggu lebih. Pertemuan kedua di minggu kedua itu harusnya selesai mereka punya presentasi, tapi mereka pun belum siap untuk presentasi. Saya sudah kasih gambaran, bahkan saya kasih contoh cara presentasi yang baik, itu pun mereka tidak buat, maka kalian tidak kerja sama sekali.
dan sampai akhirnya saya memberikan seperti ancaman kecil lah. Saya bilang, kalau sampai minggu depan kamu tidak presentasi, kira-kira bagaimana sudah? Karena itu juga akan menjadi nilai, hasil akhirnya nilai untuk materi chapter ini atau bab ini. Mereka bahkan menjawab, Ibu biar terus nilai saja kami kalau kami tidak kerja minggu depan. Bahkan mereka juga bilang, kalau misalnya kamu tidak kerja, bagaimana? Apa saya harus hukuman apa yang kamu mau? Biar pukul Ibu, pukul pakai kayu. Sehingga saya juga bingung. Akhirnya ya biar kerja saja. Ujung-ujungnya apa? Kontrol lagi. Sehingga mungkin ini bisa jadi pengalaman yang bisa atau masalah yang bisa dibawa oleh teman-teman yang lagi ikut TGP ini, mungkin bisa jadi bahan untuk dibicarakan atau dicari solusi yang baik. Itu saja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah tamat dalam kegiatan CGP ini, terutama Ibu Ermin, karena dari Ibu Ermin juga saya sudah mengetahui tentang adanya kesepakatan kelas. Ya. Mengenai kesepakatan kelas, saya sudah pernah buat kesepakatan kelas untuk mata pelajaran PPKN di kelas 7B. Salah satunya kami buat kesepakatan kelas untuk mengumpulkan tugas itu tepat pada waktunya. Tapi dalam hal ini saya masih banyak menemukan anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kira-kira seperti apa solusinya yang harus saya lakukan untuk kedepannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ani dan Ibu Onsa. Saya ke Ibu Ani dulu. Yang disampaikan Ibu Ani seperti yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi, itu adalah gejala umum untuk siswa. Mungkin bukan hanya di sekolah kita. Semua siswa ini rela dipukul dibandingkan berpikir. Sehingga menurut saya penyebab dari itu adalah minimnya motivasi. Jadi minimnya motivasi siswa untuk belajar. Sehingga kita harus tumbuhkan keyakinan yang tadi saya sampaikan. Dan ini memang harus ada kolaborasi dengan orang tua. Dan lebih lanjut hal yang kita lakukan dari pertanyaan Ibu Ani, saya pikir kita harus berlapang dada untuk melakukan menyadarkan mereka dari waktu ke waktu. Yang berikut, terima kasih pada Ibu Onsa. Itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika Ibu Onsa sudah terpengaruh oleh guru penggerak, karena pengakuannya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu sangat luar biasa itu. Jadi menurut teorinya, kalau kesepakatan itu masih dilanggar, Ibu bisa terapkan segitiga restitusi. Memang hasilnya ini barang ini sama seperti kita memupuk sayuran atau padi. Siram hari ini tidak mungkin ada gejala subur besok, itu akan butuh waktu. Maksud saya, kita harus lakukan ini berulang-ulang. Itu jawabannya. Jika ke depan kita tetap bekerja sama, saling koordinasi, saling membantu, dan mohon kalau diingatkan oleh teman-teman lain, ya jangan baper lah, jangan dibawa perasaan, jangan menganggap yang memberitahu itu sudah menggurui. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah maksim kesipatian, maksim kebijaksanaan. Artinya segala sesuatu itu jangan terlalu dianggap bahwa saya ini lemah, tidak. Jadi kalau bukan sesama kita guru yang menyadarkan kita guru lain
Masa harus datang dari sekolah lain, kan itu lebih memalukan. Jadi maksud saya, seperti saya sampaikan, karena pekerjaan paling berat kami itu adalah menggerakkan teman lain. Sehingga nanti kalau kami gerakkan teman lain, jangan menganggap kami sok menggurui, jangan. Jadi kita harus bekerjasama. Jadi itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk segala responnya. Saya meyakini kita akan bisa lebih baik dari hari ke hari, anak-anak akan menjadi lebih berprestasi dari waktu ke waktu kalau kita bekerjasama dengan baik. Terima kasih pimpinan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sudah duduk kembali. Semoga yang kami sampaikan, saya dan Ibu Leni sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih sudah mendengarkan, duduk berjam-jam mendengarkan ocehan kami di depan. Akhirnya sosialisasi ini saya tutup. Selamat siang untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus atas campur tangan-Mu dalam kegiatan kami pada siang hari ini. Kiranya apapun yang kami sampaikan dalam proses kegiatan yang sudah berlangsung tadi dapat berguna bagi diri kami sebagai pendidik dan juga untuk proses pendidikan di SMP 3 ini ke depan. Ya Tuhan, kami menyadari kami penuh keterbatasan. Kami mohon campur tangan-Mu dalam setiap proses yang akan kami jalankan ke depan. Biarkan rahmat dan campur tangan-Mu mengalir dalam setiap pekerjaan kami dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Tuhan, terima kasih atas segalanya. Doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa